Selamat pagi semuanya. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai referensi tentang manajemen perangkat input dan output beserta contoh penerapannya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi 2, Bapak Sony Bahagia Sinaga MKom, dan yang kami cintai saudara-saudari teman-teman kami sekalian. Perkenalkan, nama saya Helu Frida Hotmaria Siti selaku moderator. Nama saya Dea Sapitri. Nama saya Jaimananto Simbolon. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan tentang materi yang sudah kami diskusikan. Manajemen perangkat input dan output atau I/O dalam sistem komputer adalah proses mengelola komunikasi antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Tujuannya adalah memastikan data dapat dipindahkan secara efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Berikut penjelasan contoh penerapannya. Konsep manajemen perangkat I/O. 1. Driver perangkat. Driver adalah perangkat lunak khusus yang memungkinkan sistem operasi atau OS berkomunikasi dengan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, atau monitor. 2. Buffering. Buffering adalah proses penyimpanan data sementara di memori untuk mempercepat proses I/O. Contoh, saat mencetak dokumen, data dikirim ke buffer printer sebelum diteruskan ke perangkat. 3. Spooling. Spooling atau simultaneous peripheral operation online digunakan untuk menangani antrian pada data I/O, seperti pada pencetakan dokumen yang dilakukan secara berurutan. Yang keempat, interrupt. Interrupt memungkinkan perangkat untuk memberitahu CPU bahwa suatu tugas perlu ditangani, seperti ketika pengguna menekan tombol pada keyboard. Kelima, DMA atau Direct Memory Access. Teknologi ini memungkinkan perangkat I/O mengakses memori langsung tanpa keterlibatan CPU, meningkatkan efisiensi transfer data. Contoh perangkat input dan output. Pertama, perangkat input. Ada keyboard, yang berfungsi untuk memasukkan teks ke sistem. Kedua, mouse, memilih dan mengontrol objek dalam antarmuka grafis. 3. Ada scanner yang berfungsi untuk mengonversi dokumen fisik menjadi data digital. Yang kedua, ada perangkat output yang dalamnya berisi seperti monitor yang berfungsi untuk menampilkan informasi grafis. Ada printer berfungsi untuk menghasilkan dokumen fisik dari data digital. Dan yang terakhir ada speaker yang berfungsi untuk memutar suara. Contoh penerapan manajemen atau I/O. Yang pertama dalam sistem operasi, yaitu Windows atau Linux. Ketika pengguna mencetak dokumen, OS memanfaatkan driver printer untuk berkomunikasi dengan perangkat, menempatkan data dalam buffer, dan menggunakan spooling untuk mengelola antrian cetak. Yang kedua adalah dalam jaringan. Saat mengunduh file, data dari server diterima melalui kartu jaringan, disimpan di sementara buffer, dan diteruskan ke aplikasi seperti browser. Yang ketiga, dalam pengendalian robotik, yaitu sistem robot menggunakan perangkat input seperti kamera untuk menangkap gambar, memprosesnya, dan mengeluarkan hasil melalui aktuator atau layar. Yang keempat, dalam industri musik, keyboard MIDI atau perangkat input dikombinasikan dengan perangkat lunak digital audio workstation atau DAW untuk menghasilkan suara melalui speaker atau perangkat output. Manajemen perangkat I/O sangat penting dalam berbagai sistem untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban CPU, dan memastikan data ditransfer dengan benar antara perangkat. Berikut adalah beberapa referensi dari implementasi teknis. Yang pertama, Operating System, Principle and Practice oleh Thomas Anderson dan Michael Devlin. Buku ini membahas konsep manajemen perangkat I/O secara mendalam, termasuk pengumpulan interrupt, spooling, and buffering. Yang kedua, Modern Operating System oleh Andrew S. Tenenbaum. Buku ini menyajikan teori implementasi perangkat keras dan lunak, termasuk cara kerja driver perangkat oleh DMA. Yang ketiga, Computer Organization and Design oleh David E. Peterson and John I. Hennessy. Fokus pada desain sistem komputer, termasuk aspek perangkat I/O. Ada beberapa contoh implementasi manajemen perangkat input dan output atau I/O, misalnya 1. Driver perangkat keras, contoh untuk perangkat USB, printer, atau kartu jaringan. Kedua, sistem embedded, implementasi pada mikroprosesor seperti Raspberry Pi, Arduino, atau STM32. 3. Aplikasi jaringan, penanganan I/O data melalui soket
di Python, Java atau C++. Yang keempat, pemrosesan multimedia, manajemen I/O untuk perangkat kamera, audio, atau grafis. C. Penggunaan buffering pada Python. Teman-teman bisa melihat kodenya yang sudah ditampilkan di bawah ya. Dan untuk penjelasannya, buffering diatur untuk mempercepat proses penulisan ke file, mengurangi akses langsung ke disk. Oke. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih semua.